Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku pengampu mata kuliah kajian teks bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Essentials of Management yang ditulis oleh Andrew J. Dubrin dari halaman 316 hingga 335. Social network analysis help managing survey the informal interaction among employees that can lead to innovation ideas. At the same time, the maps can point the arts where works should be collaborating but are not. In this way, the maps help facilitate knowledge sharing. The maps can also be used to pinpoint the interaction one manager has. Supervisor can give the information to supervisors. Analisis jaringan sosial membantu manajemen mensurvei interaksi informal di antara karyawan yang dapat menghasilkan ide-ide inovatif. Pada saat yang sama, peta tersebut dapat menunjukkan arena di mana para pekerja seharusnya berkolaborasi, namun demikian bukan. Dengan cara ini, peta membantu memfasilitasi pertukaran pengetahuan. Peta juga dapat digunakan untuk menunjukkan dengan tempat interaksi yang dilakukan seorang manajer. Jadi dia dapat memberikan informasi tersebut kepada penerusnya. Also as part of informal network, all organization structures described so far in this chapter are included by information technology. Workers from various units or organizations can solve the problem together through information network, with being common with who refers to whom as interested by organization charge. Entry level workers can leapfrog layer of managers and commonly dealt with senior executives through email. Now, as in the past, entry-level workers should never telephone and member or up management. Juga sebagai bagian dari jaringan informal, seluruh struktur organisasi dijelaskan sejauh ini dalam bab ini dipengaruhi oleh teknologi informasi. Pekerja dari berbagai unit di seluruh organisasi dapat memecahkan masalah bersama-sama melalui jaringan informasi tanpa peduli kepada siapa melapor siapa. Seperti yang ditunjukkan oleh bagian organisasi. Pekerja tingkat pemula dapat melompati lapisan manajemen dan berkomunikasi langsung dengan eksekutif senior melalui email. Sekarang, seperti di masa lalu, pekerja tingkat pemula hampir tidak pernah menelepon anggota manajemen tingkat atas. Another different organization structure have been described to create some confusion and blurring. Exhibit in this the unique aspect of each structure we have, and the coordination structure referring to all collaboration of independent components under one compared roof. Although the term is fading from focus UC, collaborators still exist. General Electric is one of the best known. Struktur organisasi yang cukup berbeda telah dijelaskan untuk dibuat beberapa kebingungan dan kabur.
menunjukkan aspek unik dari setiap struktur, kami telah menambahkan struktur konglomerat pengacu pada kumpulan perusahaan independen di bawah satu atap perusahaan. Walaupun istilah tersebut memudar karena sering digunakan, konglomerat masih ada. Umum listrik adalah salah satu yang paling terkenal. Power sharing at the highest level of management. In other words, because the person at the top of the pyramid will have considerable power. At the same time, all members of the organization would know who is ultimately responsible for the success and failure of the organization, where the book stop converse about the expense of the top position have led to modification in the organization structure of the executive suite, splitting the roles of the chairman and CEO and all CCOs. We discussed this to deficit of labor stability. Pembagian kekuasaan pada tingkat manajemen tertinggi. Dalam birokrasi murni, orang yang berada di puncak piramida akan memilikinya kekuatan yang cukup besar. Pada saat yang sama, seluruh anggota organisasi akan tahu siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keberhasilannya dan kegagalan orang organisasi di mana tanggung jawab berhenti. Kekhawatiran tentang kompleksitas posisi teratas telah menyebabkan dua perubahan dalam struktur organisasi, dari rangkaian eksekutif, membagi peran ketua dan CEO, dan penggunaan CEO. Kami menggambarkan kedua pembagian kerja ini secara terpisah. You may have noticed that many executives at the very top of business firm hold the title of chairman and CCO. Let's firmly you find that the position of chairman or chairman 1 and CCO are held by two different people. Many management specialists who seek improve governance recommended that one person should not this is to post on person holding the positive of chairman and CEO concentrates too much power in the text of single executive and parliaments too much versus power. How if a separate CEO and chairperson allow this CEO to counter on man against the company and speed racing them in skating with another members of the board. With the CEO versus operation, the chairperson is free to focus on no team strategy. The conversion is that when the person in career and another CEO, it leads to conflict in leadership, managers, and another works in the company. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa banyak eksekutif berada di puncak sebuah bisnis perusahaan memegang gelar ketua dan CEO. Lebih jarang Anda menemukan bahwa posisi ketua atau CEO dipegang oleh dua orang yang berbeda rakyat. Banyak pakar manajemen yang mengungkapkan perbaikan tata kelola perusahaan merekomendasikan agar satu orang tidak memegang kedua jabatan tersebut. Seseorang yang memegang jabatan ketua dan CEO
memusatkan terlalu banyak kekuasaan hanya berada di tangan seorang eksekutif dan memberikan terlalu banyak kekuasaan yang tidak dikendalikan. Memiliki CEO dan ketua yang bisa memungkinkan CEO untuk berkonsentrasi dengan anggota lain dan perusahaan. Ketika CEO berfokus pada operasional, ketua bebas untuk melakukan hal tersebut fokus pada strategi jangka panjang. Argumen tandingannya adalah ketika satu orang adalah ketua CEO lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam kepemimpinan. Manajer dan pekerja lain di perusahaan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ini. Type of circles of modification. Unique feature of efficiency. Better with clear rules and regulation. Foundational development are defined by the function or activity they perform. Geography. Development are defined by geography legislation, Book 12, circuits. Product service. Development is division are development by major product matrix. A project or program structure is supervision on foundation structure, flat on duplication, or one more layer is referred from the structure and the staff on record. Horizontal or team work is performed by multiple teams and communication among workers instead. Informal people work in dimension to fill in the gaps not taken care of by the formal organization. Hybrid, a structure that combines several of to be structure such as traditional because also having several products or services. Conglomerates are unit company that highlights independent direction and control. Jenis struktur atau modifikasi ciri atau penekanan unik. Birokrasi bersifat hierarkis dengan aturan dan ketentuan yang jelas departemen. Fungsional ditentukan oleh fungsi atau aktivitas melakukan departemen. Geologis ditentukan oleh lokasi geografis. Produk layanan departemen atau definisi ditentukan oleh produk utama atau layanan yang mereka tawarkan. Matriks, suatu produk, proyek, atau program ditumpangkan pada struktur fungsional. Rata dan diperkecil satu atau lebih lapisan dihilangkan dari struktur dan staf berkurang. Outscoring dan homescoring. Aktivitas kerja dilakukan di luar organisasi termasuk pementasannya di rumah-rumah penduduk. Horizontal atau tim kerja dilakukan oleh tim multidisiplin dan komunikasi antar pekerja ditingkatkan. Masyarakat informal bekerja secara formal oleh organisasi formal. Hybrid, suatu struktur yang menggabungkan beberapa struktur di atas, seperti birokrasi tradisional yang juga memiliki beberapa divisi produk atau jasa. Konglomerat, perusahaan besar yang benar-benar merupakan kumpulan longgar perusahaan independen terkait dengan jumlah minimum, arahan, dan kendali dari kantor pusat. In general, it appears that whether one person holds both titles had little influence on the financial performance
of the firm. Someone who is an outstanding manager and leader and highly intellectual can probably hold both posts of career person and CEO. When the job is perfect as too big for one person to handle, it is possible to divide the responsibilities of the CEO position. In the CEO argument, the two executives work together as a team and make joint decisions. Few public companies have co-CEO, but the number of family business asking to CEO has doubled in recent years. To parent companies that us, the CEO from all power sharing or shop the Germany software markets and March 7th living a media in the media and merchandising company. Secara umum, nampaknya seseorang memegang kedua gelar tersebut tidaklah mempenting pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Seorang yang merupakan manajer dan memimpin yang unggul serta sangat beretika mungkin dapat memiliki keduanya jabatan ketua dan CEO. Ketika pekerjaan tersebut dianggap terlalu besar untuk ditandatangani oleh satu orang, maka kemungkinan untuk membagi tanggung jawab posisi CEO pengaturannya kedua eksekutif bekerja sama sebagai satu tim dan membuat gabungan keputusan. Hanya sedikit perusahaan publik yang memiliki CEO, tetapi jumlah keluarga bisnis yang menggunakan CEO telah meningkat 2 kali lipat dalam beberapa tahun akhir ini. Ada dua hal yang menonjol perusahaan yang menggunakan CEO. Bentuk pembagian kekuasaan adalah SAP yang berasal dari Jerman membuat perangkat lunak, dan March Serving Living Media Inc. media dan perusahaan dagang. Power sharing might work well in many marriages, but is an awkward arrangement in the executive suite. Paul Billman, executive coach and management consultant, says that although there are not unusual, the track record of the CEO agreement is dismal. Inevitably, what will happen is someone will be forced out. Pembagian kekuasaan mungkin berhasil dalam banyak pernikahan, namun hal ini merupakan hal yang janggal pengaturan di switch eksekutif. Paul Berman, seorang pelatih eksekutif dan konsultan manajemen, mengatakan bahwa meskipun mereka tidak bisa, jalurnya catatan pengaturan CEO suram. Mau tidak mau akan terjadi adalah bahwa seseorang akan diusir. Learning Object 4. Investigators that encompasses the selection of organization structure. Key factor that influence the selection of an organization structure. With so many organization structure, how do management close the best one? The unfortunate list in community management, the idea that the most effective structure depends on certain factor. Among the factors are strategy, technology, size, financial condition, and
Environmental stability. Sedang belajar tujuan 4. Identifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pemilihan struktur organisasi. Faktor kunci yang mempengaruhi seleksi dari suatu struktur organisasi. Dengan banyaknya struktur organisasi, banyak manajer memilih yang terbaik satu. Jawabannya terletak pada manajemen kontingensi. Gagasan yang paling penting struktur yang efektif tergantung pada faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah strategi, teknologi, ukuran, kondisi keuangan, dan stabilitas lingkungan. 1. Strategy and goals. As developed in the history of management presented in chapter 1. Structure is supposed to follow strategy, assuming that the strategy of business management company is to be the friend of small business and individuals want to implement business equipment in their homes. The company would cause a geographically dispersed market in organization that gives the maximum access to small customers such as mail and radio. Strategi dan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam sejarah manajemen yang disajikan pada bab 1. Struktur seharusnya mengikuti strategi. Asumsikan strategi perusahaan mesin bisnis adalah menjadi sahabat bagi usaha kecil dan individu yang ingin mengoperasikan peralatan bisnis di rumahnya. Perusahaan akan memilih organisasi memasarkan yang terbesar secara geografis yang memberikan mereka akses maksimal ke pelanggan kecil seperti Office Mart and Radio Shack. 2. Technology. Technology firms such as Apple companies make use of flexible structure such as project and matrix structure. Relative low technology firms such as lumbering mills and refuse connected firms rely more on bureaucratic structures. Organizations based on digital technology, such as Cisco System and Amazon.com, typical use horizontal and network structure for two key directions. The primary reason is that the technology allows for linking broadcast commerce and supers. A more subtle relation in that information technology onsets broadcast and neutrality into horizontal free-loving communication. 2. Teknologi. Perusahaan teknologi tinggi seperti perusahaan di antara banyak menggunakan struktur fleksibel seperti struktur proyek dan matriks. Perusahaan dengan teknologi yang relatif rendah seperti pabrik kayu dan perusahaan mengumpulkan sampah telah bergantung pada struktur birokrasi. Organisasi yang berbasis pada teknologi digital seperti Cisco System dan Amazon.com biasanya menggunakan struktur horizontal dan jaringan karena dua alasan utama. Alasan utamanya adalah teknologi memungkinkan hubungkan pekerjaan pelanggan dan pemasok. Alasan yang lebih halus adalah bahwa pekerja yang berorientasi pada teknologi informasi secara alami cenderung melakukan komunikasi horizontal dan mengalir bebas. 3. Size. As organization grows or mature in inevitably needs control, instead control, and some degree of bureaucracy or formalization.
Yet when we film becomes flaky, it is necessary to develop small, more flexible units such as project and task forecast. These units help the film remain adaptive, and they are formed in every larger organization, like this and because they however are not so small. Small larger and bakery however are not so small. Some small firms such as a local bank make Buekti because they are strictly regulated by banking class. Yang ketiga, ukuran. Ketika sebuah organisasi bertumbuh dan menjadikan matang, organisasi tersebut pasti membutuhkan kontrol pusat dan birokrasi atau formalisasi tertentu. Namun ketika perusahaan menjadi sangat besar, maka perlu mengembangkan unit yang lebih kecil dan lebih fleksibel seperti proyek dan gugus tugas. Unit-unit ini membantu perusahaan tetap adaptif dan unit-unit ini ditemukan di setiap organisasi besar. Namun ukuran besar dan birokrasi tidaklah sama. Beberapa perusahaan kecil seperti bank lokal mungkin bersifat birokratis karena diatur secara ketat oleh undang-undang perbankan. 4. Financial condition in the firm. This involves structure and financial condition of the firm includes both size and structure. Many larger business organizations have moved toward a lefter structure to course, trimming the number of comparate position inclusive structure with wherever its executive left to the anything because some differentials. 4. Kondisi keuangan perusahaan. Ukuran mempengaruhi struktur dan keuangan. Kondisi perusahaan mempengaruhi ukuran dan struktur. Banyak organisasi bisnis besar telah beralih ke struktur yang lebih datar untuk memangkas biaya. Pemangkasan jumlah posisi perusahaan mempengaruhi struktur dan lebih sedikit eksekutif kantor pusat yang tersisa untuk mengawasi divisi dan mengambil keputusan wewenang menjadi lebih terdesentralisasikan. Environmental stability. When a business firm focuses on uncertain and unstable environment, such as the market for high fashion clothing for domestic electricians, it needs a highly flexible structure. Tax firm and project are called into action to deal with a pretty dynamic marketplace. Conversely, a more bureaucratic structure is better suited to dealing with more certain stable environment. An example is this market for Carolina and related products, which has proved to be both recession-proof and resistant to competition. 5. Stabilitas lingkungan. Ketika sebuah perusahaan bisnis menghadapi ketidakpastian dan lingkungan yang tidak stabil, seperti pasar pakaian model kelas atau elektronik dalam negeri, dibutuhkan struktur yang sangat fleksibel. Satgas dan proyek seringkali dilakukan untuk menghadapi pasar yang berubah dengan cepat. Sebaliknya, struktur yang lebih birokratis akan lebih cocok untuk diterapkan berurusan dengan lingkungan yang lebih pasti stabil. Contohnya adalah pasar Crayola dan produk terkait yang telah terbukti tahan resesi dan tahan terhadap pesaing. Learning object 5. Specific
how delegation, empowerment, and decentralization speak of the in an organization. Delegation, empowerment, and decentralization. Collective effort would not be possible and organizing could not grow and process is 100 of managers did all the week themselves. In recognition of this fact, managers deficit of delivering work, substituting work through the process. The departmentalization has already been based. The section the football will discuss switching of words using the can company through delegation, empowerment, and decentralization. Sidang belajar tujuan 5. Tentukan bagaimana delegasi, pemberdayaan, dan desentralisasi menyebarkan wewenang dalam suatu organisasi. Delegasi, pemberdayaan, dan desentralisasi. Upaya kolektif tidak akan mungkin terjadi dan organisasi tidak dapat berkembang dan makmur jika segelintir manajemen melakukan sebuah pekerjaannya sendiri. Menyadari fakta ini, para manajer membagi pekerjaan secara menyeluruh. Proses departementalisasi telah dijelaskan. Bagian berikut ini akan dibahas pembagian kerja dengan menggunakan rantai komando melalui delegasi, pemberdayaan, dan desentralisasi. Delegation of responsibility and empowerment. Delegation refers to asking formal authority and responsibility for accomplishing a specific task to another person. If managers do not delegation and the right word, they are acting as individual contributors, not to managers. Some managers are resistant to delegate because they give up control. Leave openness with control which upon and delegation. Delegation relates to empowerment. The process of gives management the power with group members. Stability, accounting, employment, feelings of personal activities. Delegation is a species of empowerment, influence, and intelligence motivation. Pendelegasian tanggung jawab dan pemberdayaan. Delegasi mengacu pada pemberian wewenang dan tanggung jawab formal untuk menyelesaikan tugas tertentu kepada orang lain. Jika manajer tidak mendelegasikan salah satu dari mereka pekerjaan, mereka bertindak sebagai kontributor individu, bukan manajer sebenarnya. Beberapa manajer ragu-ragu untuk mendelegasikan karena mereka tidak suka menyerahkan kendali. Menjelaskan mengapa orang yang suka mengontrol tidak pandai dalam mendelegasikan. Delegasi berkaitan erat dengan pemberdayaan, proses di mana manajer membagi kekuasaan dengan anggota kelompok sehingga meningkatkan perasaan aktivitas pribadi karyawan. Delegasi adalah acara khusus untuk memberdayakan karya dan meningkatkan motivasi. Major goals of delegation is the transfer of responsibility as makers from furnishing one's own productivity. At the same time, delegation allows team members to deputy by learning how to handle responsibility and become more productive. A feedback or manager may hold a group member responsible for a task, finally accountability belongs to the manager. To be accountable is to expect credit or blessing for rules. If the group member values misbehavior, the manager must expect finally blessing the manager
coach the person who. Tujuan utama delegasi adalah pengalihan tanggung jawab sebagai sarana meningkatkan produktivitas diri sendiri. Pada saat yang sama, delegasi menginginkan tim anggota untuk berkembang dengan bagaimana menangani tanggung jawab dan menjadi lebih produktif. Meskipun seorang manajer dapat meminta pertanggungjawaban anggota kelompok atas suatu tugas, akuntabilitas akhir berada di tangan manajer. Tanggung jawab adalah untuk menerima pujian atau menyalahkan hasil. Jika anggota kelompok gagal total, maka manajer harus menerima kesalahan terakhir. Manajemen memilih orang yang gagal. Delegation and appointment live on the head of management. For example, a study was conducted with manager teams in hotel property in the United States. A major finding was to empowering leadership incentive, the sharing of job quality among employees and interaction activity teamwork. In turn, the appointment thought sharing and teamwork will relate good performance. Delegasi dan pemberdayaan merupakan inti dari manajemen yang efektif. Misalnya, sebuah penelitian dilakukan dengan tim manajemen di 102 hotel properti di Amerika Serikat. Temuan utama adalah pemberdayaan tersebut kepemimpinan meningkatkan berbagai pengetahuan pekerjaan di antara karyawan yang meningkat kerjasama tim yang efektif. Pada gilirannya, peningkatan pertukaran pengetahuan dan kerjasama tim berkaitan dengan kinerja yang baik. Following the few suggestions present next improves the manager's sense of efficiency, productivity by delegating to an improving individual and teams. Note that teams as well as individual can be the unit of delegation and power sharing. 1. Assign decision to the rich people. The text for effective delegation and approval when cover represent well motivating group member refers the guiding text strategy and weakness of staff effort if the purpose of delegation and capabilities of the person involved the manager is willing development. Mengikuti 5 saran yang disajikan selanjutnya akan meningkatkan kinerja manajer. Peluang untuk meningkatkan produktivitas dengan mendelegasikan dan memberdayakan individu dan tim. Perhatikan bahwa tim dan juga individu dapat menjadi unit delegasi dan pembagian kekuasaan. 1. Tetapkan tugas kepada orang-orang yang tepat. Peluang untuk delegasi yang efektif dan berdayaan meningkatkan ketika kelompok mampu bertanggung jawab dan bermotivasi baik anggota menerima tugas dan didelegasikan. Manajer harus menyadari hal tersebut, kekuatan kelemahan anggota staf untuk mendelegasikan secara efektif. Namun jika tujuan mendelegasikan adalah untuk mengembangkan anggota kelompok, kemampuan orang yang menerima tugas yang didelegasikan saat ini akan berkurang penting. Manajer bersedia menerima beberapa kesalahan akan sebaiknya perkembangannya. 2. Delegate to work tasks and step back from the details. Tasks to one subject further that dividing in among several. 2. Dividing give the upper member complete responsibility and less motivation and gives the manager more control of roles. Step back from the details. If manager cannot let go details, here goes the she will never be a full direction or improve.
2. Delegasikan seluruh tugas dan mundur dari detailnya. Dalam semangat kerja pengayaan, seorang manajer harus mendelegasikan seluruh tugas kepada satu bawahan daripada membagikan menjadi beberapa. Jadi memberi anggota kelompok menyelesaikan terhadap tanggung jawab, meningkatkan motivasi, dan memberi manajer kontrol yang lebih besar terhadap hasil. Setelah seluruh tugas didelegasikan, mundurlah dari detailnya. Jika seorang manajer tidak bisa memberikan detailnya, dia akan melakukan tidak pernah efektif dalam delegasi atau pemberdayaan. 3. Give as much instruction as needed. Some group members require detailed instruction, while others can operate opposite with general instruction. Many delegation of environment falls cocoa because instruction was insufficient. Dumping is the gift to the process devoting a task on a group member would ensure. Under this, consistent delegation should be accompanied for accounting applause and sharing with them. 3. Memberikan instruksi sebanyak yang diperlukan. Beberapa anggota kelompok akan memerlukannya instruksi yang sangat rinci, sementara yang lain dapat beroperasi secara efektif dengan memerlukan umum. Banyak kegagalan delegasi yang memberdayakan yang terjadi karena pengajaran tidak mencukupi. Dumping adalah istilah negatif yang diberikan sehingga proses jatuhnya tugas pada anggota kelompok tanpa instruksi. Dalam keadaan ideal, pendelegasian harus menjadi sebuah peluang untuk melatih karyawan dan berbagai keterampilan dengan mereka. 4. Retain some improvement tasks for yourself. Managers should retain someone high about or sensitive tasks for themselves. In general, the manager should handle any tasks that influence the survival of the unit or discipline. However, with tasks the manager should retain always. Dependent on coordinated strategy planning is oriented, not delegate space to obtain input from a group members. Sales managers or keep one dan two key accounts from teams. 4. Simpan beberapa tugas penting untuk diri Anda sendiri. Manajer harus mempertahankan sebagai tugas-tugas untuk tinggi atau sensitif untuk diri mereka sendiri. Secara umum, manajer harus memahami tugas apapun yang melibatkan kelangsungan hidup unit atau karyawan disiplin. Namun tugas mana yang harus selalu dipertahankan oleh manajer tergantung pada keadaan. Perencanaan strategis biasanya tidak didelegasikan kecuali untuk mendapatkan pemasukan dari anggota kelompok. Manajer penjualan seringkali menyimpan 1 atau 2 akun utama untuk mereka sendiri. 5. Obtain feedback on the delegated tasks. A responsible manager does not delegate a complex engagement to a superstate and wait until the engagement is complete before giving it again. Managers must establish checkpoint and milestones to obtain feedback on progress. 5. Dapatkan umpan balik mengenai tugas yang didelegasikan. Manajer yang harus bertanggung jawab tidak melakukan hal tersebut menyelesaikan tugas yang rumit kepada bawahan dan kemudian menunggu sampai tugas selesai sebelum membahasnya lagi. Manajer harus menetapkan pos pemeriksaan dan tonggak sejarah untuk mendapatkan umpan balik mengenai kemajuan.